Shalom, selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus di hari yang minggu yang bahagia ini. Saya berharap kita semua adalah orang-orang yang senantiasa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Kasih kita semakin luas, semakin tinggi, dan semakin dalam di hadapan Tuhan. Semakin cinta kita betul-betul berakar ke bawah, berbuah ke atas oleh karena kasih-Nya. Puji nama Tuhan. Di pagi ini, di dalam ibadah ini kita akan membaca firman Allah dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Allah, berbahagialah orang yang hidup tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hatinya, yang tidak melakukan kejahatan, tapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Dan apabila aku mengamat-amat segala perintahmu, aku bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Jangan tinggalkan aku sama sekali. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah God's word is true and wonderful. Bahwa firman Allah itu adalah benar dan ajaib. Tentu saya tidak tahu apakah kita pernah dengar makan itu firman. Ya. Kau pikir kau bisa makan dengan firman itu? Kau pikir dengan kau setia kepada Tuhan kau bisa makan, ya. Itu bagi orang-orang yang tidak mengerti keajaiban Tuhan, keajaiban firman Allah, maka mereka akan sembarangan untuk ngomong. Karena orang-orang yang mengutamakan Tuhan, orang-orang yang betul-betul menaruh harapannya kepada Tuhan, yang menaruh kepercayaan penuh terhadap Tuhan pada keajaiban firman Allah, mereka akan terus dipelihara oleh Tuhan. Nah, untuk menikmati segala keajaiban firman Allah di dalam hidup kita, kita harus yang pertama dikatakan stay true to God. Jadi tetap tinggal di dalam Tuhan. Tetap benar di dalam Tuhan. Jadi stay true to God, tetap benar di hadapan Tuhan. Itu penting sebagaimana ayat 1 dikatakan, Blessed are they who ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Karena dengan kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka keajaiban firman Allah, kebenaran firman Allah akan menjadi bagian kita. Bukan berarti semua orang bisa percaya kepada Allah atau percaya pada keajaiban firman Allah. Kadang orang-orang, oh ini firman Allah, oh ini tidak firman Allah. Mereka tidak lagi menganggap utuh kebenaran yang 31.176 ayat ini menjadi firman Allah yang hidup. Di mana 2.930 tokohnya, 66 buku, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, 1189 pasal. Jadi kalau kita mengatakan dari 31.176 ayat, itu ada bagian-bagian tidak firman Allah, ada bagian-bagian dari firman Allah. Sebenarnya kita sedang tidak mempercayai bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Bayangkan 40 orang lebih pengarangnya, bukan satu orang, bukan kata satu orang. Rentang waktu yang cukup panjang, di mana Tuhan menubuatkan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui nabi-nabinya, para imam dan rasul-rasul dan lain sebagainya. Keajaiban firman yang sangat luar biasa. Seharusnya ketika Tuhan katakan stay true to him atau to me, kata firman, kalau Tuhan yang ngomong, maka jangan pada saya, nggak ada gunanya. Saya nggak bisa menolong Anda, memberkati Anda. Ya, kalaupun bisa itu hanya terbatas. Tapi yang mau saya katakan kepada kita adalah untuk tetap tinggal benar di hadapan Tuhan tanpa cacat dan tanpa celah.
Karena firman Allah tadi yang kita baca, mereka disebut orang yang berbahagia. Orang yang tinggal dalam kebenaran itu adalah orang yang berbahagia. Kenapa mereka menjadi orang yang berbahagia? Karena yang membuat orang tidak berbahagia, kata Yesaya, itu karena dosa, karena pelanggaran, karena kejahatan. Jadi kalau orang benar kan pasti dia menghindari dirinya dari segala dosa, tipu daya, baik yang dilakukan oleh mulut, lidah, bibir, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Dan kita tentu sudah tahu bagaimana perjalanan bangsa Israel yang dimana Allah mendemonstrasikan kuasa keajaiban firman Allah. Tapi sayang bahwa orang Israel itu dari budak kembali kepada budak. Kenapa saya katakan dari budak kembali kepada budak? Karena ketika kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel yang begitu luar biasa, Tuhan keluarkan dari perbudakan untuk mengubah mental budak itu. Tuhan harus membumi hanguskan dari 20 tahun ke atas itu, atau 21 ya 20 tahun ke atas. Ya, jadi artinya yang tinggi-tinggi ke situ, yang lalu ke bawah itu dibiarkannya hidup. Kenapa begitu luar biasanya? Yang 20 istilahnya 21 lah ya, 21 tahun ke atas itu mati semua di padang gurun. Yaitu karena kedekilan. Untuk mengubah paradigma orang tidak gampang. Kemarin saya bilang di sore sore saya katakan, saya tidak dapat mengubah seseorang. Saya juga tidak dapat mengubah keluarga saya, anak saya, istri saya, nggak bisa. Tapi saya dapat berubah seturut dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan ketika kita berubah, kita akan melakukan apa yang dikatakan sacrifice. Pengorbanan. Baik waktu kita, tenaga kita, uang kita, hidup kita, waktu kita, jam tidur kita, ataupun apa yang kita lakukan, kesenangan-kesenangan kita yang harus kita korbankan. Begitu banyak orang tidak mau hidup tinggal dalam kebenaran ilahi. Karena mereka berpikir mereka tidak akan bisa makan. Saya punya anggota dulu. Saya menjadi melawan karena prinsipnya itu nggak benar. Ini kan kalau kemarin saya bilang bagaimana prinsip jemaat di Kolose, bagaimana Paulus yang tidak pernah ke Kolose, tetapi ketika dia mendengar dari Epapras bahwa hidup mereka bercampur baur, seperti filosofi, ajaran tradisi nenek moyang, dan ajaran turun-temurun, roh-roh dan lain sebagainya, sinkritisme, paganisme dan lain sebagainya, berkutat di situ. Tetapi dari penjara di Roma dia mengingatkan supaya mereka combat, berperang. Untuk hidup benar itu kita perlu berperang. Kita perlu menaklukkan ego kita perlu menaklukkan keinginan daging kita perlu menaklukkan keinginan mata kita perlu menaklukkan segala apa yang bertentangan dengan firman Allah. Supaya kita bisa melihat keajaiban Tuhan. Pemazmur katakan kepada kita dalam ayat 18, dalam Mazmur 19, open my eyes, O Lord, that I may see wonderful things from your law. Bukalah mataku Tuhan, supaya aku bisa melihat keajaiban-keajaiban daripada firman Allah. Di dalam usahamu, engkau bisa melihat keajaiban Allah. Di dalam perjalanan hidupmu, engkau bisa melihat keajaiban Allah. Di dalam perjalanan ekonomimu, engkau bisa melihat perjalanan Allah. Di dalam pemeliharaan hidupmu, engkau bisa melihat keajaiban firman Allah. Selama engkau mau hidup dalam kebenaran kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini message yang sangat penting. Jangan ragukan kebenaran firman Allah dan keajaiban firman Allah. Firman Allah saya mau katakan itu ajaib dan benar. Jangan Anda potong-potong bahwa Anda katakan ini tidak benar, ini bukan firman Allah, ini firman Allah. Dari 39 dari perjanjian lama kitab, kita katakan oh ini enggak ini. Dan kalau kita mau tahu sedikit bahwa
firman Allah yang khususnya Mazmur ini adalah boleh dikatakan pasal yang terpanjang, ya. Jadi kitab yang terpanjang juga, dan Mazmur 19 ini juga pasal yang terpanjang. Jadi luar biasa, ya. Jadi di sini kita bisa melihat tujuan bahwa penulis menuliskan kitab Mazmur ini, dikatakan bahwa itu adalah untuk provide poetry, berarti itu menyediakan puisi, ya, puisi kepada Tuhan. Dalam rangka apa dikatakan? Supaya untuk mengekspresikan, ya, mengekspresikan pujian, penyembahan, dan pengakuan kepada Tuhan. Jadi kita perlu memuji Tuhan, kita perlu menyembah Tuhan. Dan kemarin dalam bahasa Inggris saya katakan, ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan kebaikannya, dan Tuhan menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita, dan Dia menyatakan segala kuasa-Nya kepada kita. Dan kasih-Nya, kesetiaannya akan datang kepada kita. Dan luar biasa. Jadi hiduplah betul-betul tinggal di dalam firman Allah. Hiduplah betul-betul melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Siapakah yang dapat naik ke gunung-Mu ya Tuhan? Siapakah yang bisa diam dalam gunung-Mu yang kudus? Mereka yang hidup tidak bercelah. Jadi penting bagi kita untuk tetap hidup dalam kebenaran firman Allah. Yang kedua, kata firman Allah, stay in His word. Tinggallah dalam firman-Nya. Jadi Yesus kan pernah berkata begini, abide in me. Kalau Anda baca bahwa Yesus itu adalah firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu, Allah itu adalah firman. Jadi kalau kita mengatakan, kalau Yesus katakan tinggallah dalam aku, dan juga Dia katakan, abide in me and my words abide in you. Dan firmanku tinggal dalam engkau. You will ask what you desire and it shall be done for you. Jadi ketika engkau menginginkan sesuatu, itu akan dilakukan oleh Bapakmu. Jadi kalau Anda tidak percaya pada firman Allah, ya koyak aja itu firman Allah. Ada orang tidak mempercayai perlindungan Tuhan. Ada orang tidak mempercayai firman Allah. Ada orang tidak mempercayai kekuatan firman Allah. Ada orang tidak mempercayai kebenaran firman Allah. Ada orang tidak mempercayai keajaiban firman Allah yang dapat memelihara hidupnya, yang dapat memberikan kesehatan, perlindungan. Bukan berarti saya katakan kalau Anda sakit, Anda orang berdosa. Saya tidak katakan demikian. Tapi kalau Anda berdosa, Anda bisa mendapatkan tekanan dari Tuhan, mendapat sakit penyakit dari Tuhan. Tapi saya tidak katakan kepada Anda kalau Anda sakit itu berarti adalah hukuman Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya ingatkan bagaimana kalau orang mengalami penderitaan dalam hidupnya. Karena banyak orang memponis kalau seorang hamba Tuhan sakit itu berarti dia melakukan dosa tersembunyi. Oh, itu makanya Daud katakan kepada Elipas, kepada Bildad, kepada Zophar, penghibur, sialan kamu semuanya. Kalau aku di pihakmu, ini akan kukatakan. Jadi mereka harus tahu posisi bagaimana penderitaan orang itu. Dia kan orang yang benar, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan. Tapi Tuhan tidak beritahu pada dia. Saya pernah mendapatkan masalah, sebelum mendapatkan masalah, saya bilang, oh, Tuhan beritahu sama saya, engkau akan dapat begini. Saya cerita sama adik saya perempuan yang sekarang di Kalimantan. Lalu dia bilang, bagaimana ngomong? Oh, itu ngomong apa? Tuhan ngomong sama itu. Mana mungkin? Dan nggak berapa lama memang peristiwa itu terjadi. Dan Tuhan memberitahu bagi saya karena kalau mungkin nggak diberitahu, mungkin saya akan keluar dari pelayanan. Ya, mungkin akan keluar. Tapi karena Tuhan beritahu, nah saya bilang Tuhan beri kekuatan bagi saya dan saya ya bersyukur. Jadi ada saat di mana Tuhan meneguhkan kita melalui firman Allah, melalui
keajaiban firman Allah. Jadi mari kita tetap stay in His Word. Tinggallah dalam firman-Nya. Karena kalau kita tinggal dalam firman-Nya, berarti kita tinggal dalam Yesus. Ketika kita tinggal dalam Yesus, Yesus Almighty God yang akan memelihara Anda, yang akan melindungi Anda, yang akan menjagai Anda. Jangan ragukan pemeliharaan Allah, jangan ragukan Allah yang hidup itu, jangan ragukan Allah yang perkasa itu dalam kehidupanmu. Tidak peduli betapa buruknya hidupmu saat ini. Mungkin engkau mengalami kebangkrutan, kesusahan ekonomimu, dan lain sebagainya. Saya mau katakan, ada firman yang ajaib yang menyertai hidupmu, yaitu Yesus tinggal dalam firman-Nya. Tinggal dalam firman-Nya, tinggal. Sehingga kita mengerti apa yang mau menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Sehingga kita tahu dalam John, ya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, if you love me, keep my commandment. Jadi kalau engkau mengasihi aku, lakukan firmanku, lakukan perintahku. Pelihara perintahku. Dengan itu kita terjaga dari segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Terjaga dari hal-hal yang membuat kita bermusuhan dengan Allah. Tinggal dalam firman Allah. Itu sebabnya saya mau katakan hampir setiap hari saya memperkatakan firman Allah, baik dalam pujian dan penyembahan saya kepada Tuhan, baik dalam saat saya di jalan. Saya sering memperkatakan firman Allah karena saya tahu bahwa firman Allah itu ajaib. Firman Allah itu kuat, firman Allah itu dahsyat. Saya mau tinggal di dalam firman-Nya. Karena saya tahu di dalam firman itu saya mendapat ketenangan. Di dalam firman itu saya mendapatkan pengharapan. Di dalam firman itu saya mendapatkan kekuatan. Dalam situasi yang terburuk sekalipun, Alkitab berkata, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali Dia tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali tidak akan membuang engkau. Selama engkau mau tinggal dalam firman-Nya dan hidupmu terus berkenan di hadapan-Nya tanpa cacat celah, Tuhanlah yang akan menilai. Bukan sahabatmu, bukan keluargamu, bukan saudaramu, tapi dari tingkah lakumu, dari perbuatanmu, engkau dapat dinilai. Jadi hidup dalam firman Allah, tinggal dalam firman Allah. Selanjutnya kata firman Allah bahwa stay in purity of holiness. Oh ya, satu ayat saya lupa dari Amsal, saya mau ambil karena ini penting, dari stay in His word. Dalam Mazmur adalah Amsal 11 ayat yang ke-19 dikatakan, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati mau menuju pada kehidupan. Tetapi orang yang mengejar kejahatan menuju kematian. Pilih saja. Saya mau menuju kehidupan. Saya mau menuju segala kebaikan Tuhan. Saya mau melihat sebagaimana pemazmur katakan, open my eyes that I may see, may see the wonderful thing from your word of laws. Tentu kita ingin melihat keajaiban Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti pernah merasakan keajaiban Tuhan dalam hidup ini. Mengapa orang tidak merasakan persekutuan yang indah, intimasi yang baik dengan Tuhan, keakraban yang benar-benar akrab dengan Tuhan? Karena mereka tidak merasakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak pernah mengalami perjumpaan dalam Tuhan. Sehingga atau mereka tidak mau mengerti tentang firman Allah, sehingga hati mereka tertutup, pikiran mereka tertutup, selubung itu terus ada dalam hidup mereka. Makanya kita minta supaya selubung itu dibuka dari pikiran kita, dari hati kita, dari hidup kita, supaya kita bisa mengerti keajaiban Tuhan, keajaiban firman Allah. Dan tinggallah terus dalam firman Allah, Tuhan pasti menolong kita semuanya. Dan yang ketiga saya katakan bahwa tinggallah di dalam kekudusan, purity, ya, kemurnian.
Sebagaimana dalam 1 Petrus 5 dikatakan di sana, but as he was called you is holy, you also be holy in all your conduct. Jadi sama seperti Allah yang sudah memanggil engkau itu adalah kudus, supaya engkau kudus dalam segala perbuatanmu, dalam segala tindak tandukmu, dalam segala perkataanmu, dalam segala apa yang kau lakukan di dalam kehidupan ini. Lalu dikatakan as it is written, sebagaimana ada tertulis ayat 16 dalam 1 Petrus 1 ayat 16-nya dikatakan as it is written, be holy for I am holy. Jadi standarnya adalah standar ilahi, bukan standar kita, bukan karena kerja keras kita. Anda tidak akan bisa hidup kudus dengan kekuatan Anda. Biar Anda bertapa berpuluh-puluh tahun, Anda tidak akan bisa. Biar Anda melakukan hal-hal yang baik, Anda tidak akan bisa hidup kudus. Tanpa bantuan dari Tuhan, tanpa bantuan dari Roh Kudus, tanpa bantuan dari firman Allah, engkau tidak akan mungkin kudus. Tidak akan mungkin. Jadi kekudusan kita itu bukan karena kerja keras kita, tapi karena penyertaan Allah, kekuatan Allah, kuasa Allah, sehingga kita bisa melihat keajaiban firman yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa sakit, Tuhan menyembuhkan. Kata firman Allah, ketika kita percaya kepada Yesus, dalam nama Yesus kita mengusir setan-setan, dalam namanya kita menyembuhkan, kita meminum racun maut. Ini yang seringkali dipersalahkan oleh saudara-saudara kita. Kalau itu Alkitab apa yang benar, maka setiap orang percaya kalau imannya benar-benar, dia bisa dong minum apa, dia harus buktikan itu. Jangan bodoh. Yesus yang Maha Kuasa saja dia tidak mau dicobai oleh setan. Bukan karena Anda mencobai kami, mengatakan itu, meragukan kami, lalu iman kami akan loyo. Tidak sama sekali. Karena saya seringkali mendengar melalui YouTube banyak kali orang yang mengatakan kalau mereka orang-orang percaya firman Allah ini benar, maka mereka harus mampu membuktikan bahwa Yesus itu menyertai mereka. Mereka dikasih racun, mereka harus siap meminum racun. Siapa bilang? Alkitab nggak katakan begitu. Tapi kalau engkau meminum racun maut yang tidak engkau ketahui, kalau engkau orang yang apa? Orang yang tidak mengetahui, kamu beri. Saya yakin dan percaya ketika betul-betul bersama dengan tiba-tiba pecah gelasnya. Atau diminum, atau seperti pengalaman Paulus di Pulau Malta. Digigit ular beracun, ular beludak. Oh, maka penduduk itu bilang begini, wah, enggak sudah lepas dari karam bahaya dari laut, karena orang ini nggak benar, orang ini pembunuh, orang ini, banyaklah macam dari Pulau Malta itu. Lalu kemudian, tapi nggak mati-mati dia. Bahkan ular itu dimasukkan lagi ke dalam api. Nggak mati-mati. Lalu kemudian apa yang terjadi? Alkitab mengatakan bahwa mereka ini bukan manusia ini dewa. Itu membuat hati ini siapa ini? Si Paulus menjadi susah karena dia dianggap dewa. Sementara dia manusia. Kalau engkau memuji orang percaya dengan yang seperti itu, dia tidak akan lakukan itu. Karena setan juga melakukan kalau engkau anak Allah. Sama seperti engkau yang menguji orang Kristen itu. Setan kau. Karena apa? Perbuatan setanlah yang mengatakan seperti itu. Saya mau katakan kepada kita bahwa mari kita mengikuti ajaran kita masing-masing. Mari kita mentaati ajaran kita masing-masing. Saya tidak ingin masuk ke arena orang lain. Tapi saya mau katakan, kalau engkau tidak mau dicubit, jangan mencubit. Kalau engkau tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Jadi, itu the golden rule daripada Tuhan. Kadangkala saya tajam untuk mengatakan, tapi saya kadangkala manis. Pedas juga pernah, asin juga pernah. Tetapi itulah kebenaran firman Allah. Kadang ada manis, ada enak, ada pahit, ada yang harus diapai kepada semua orang. Tapi tujuan saya adalah
supaya kita bisa melihat keajaiban Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu memaksa orang untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita hanya demi memuaskan hawa nafsu kita. Nggak perlu. Lakukan saja bagian, biar kami melakukan bagian kami. Ya. Jadi itu. Lalu yang Tuhan mau katakan, tetaplah tinggal dalam kekudusan. Kalau engkau mau melihat keajaiban Allah, kuasa Allah bekerja dalam hidupmu, hiduplah benar di hadapan Tuhan, tinggallah dalam firman Allah, dan hiduplah dalam kekudusannya. Yang terakhir adalah stay in obedience. Tetap tinggal dalam ketaatannya. Saya mau baca dulu dalam satu pasal 9, pasal 8, Ulangan 8, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dan seterusnya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, serta mendiaminya, dan apabila lembu sapi dan kambing domba bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Jadi, engkau akan bisa melihat keajaiban firman Allah itu. Tapi Tuhan ingatkan juga kepada kita, kalau kita tinggal dalam ketaatannya, hati-hati. Kalau Tuhan sudah berkati engkau, kalau Tuhan sudah memperbanyak apa yang engkau miliki, hati-hati supaya jangan engkau sombong, engkau melupakan Tuhan Allahmu. Tetap pelihara ketetapan firman Allah, peraturan firman Allah, janji firman Allah, dan hiduplah sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada kita. Karena Ulangan 28 dikatakan, if you hear my voice and do faithful my words, the blessing of God will down for you. Jadi ketika kita melakukan firman Allah, mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh, dengan setia, maka Ia akan memberkati kita. Diberkati kita di ladang, diberkati kita di sawah, diberkati di mana saja. Apapun profesi kita, Tuhan bisa menjadikan itu berkat kita. Selama kita, tadi saya katakan tadi, tetap tinggal di dalam kebenaran firman Allah, tetap tinggal di dalam firman Allah, tetap tinggal dalam kekudusannya, dan tetap tinggal di dalam ketaatan kepada Dia. Dan apabila Tuhan menyatakan seluruh kekuatannya dan memperlihatkan keajaiban kepada keluargamu, kepada dirimu, kepada hidupmu, jangan pernah melupakan Tuhan. Ini peringatan keras sebenarnya dari Tuhan bagi kita. Supaya apa? Tuhan terus menyatakan kebaikan-kebaikannya. Tuhan terus menyatakan kuasa firman Allah yang Dia terus membuktikan bahwa firman Allah itu benar dan ajaib. Itu akan engkau terus rasakan selama engkau hidup. Bukan berarti tidak ada kesusahan, bukan. Bukan berarti. Di dalam Mazmur 119 ayat 121 di sana dikatakan, I have done in righteousness and just, do not leave to my oppressor. Jadi jelas Mazmur mengatakan, aku memang hidup benar, aku memang mau taat pada Tuhan, aku melakukan keadilan, aku melakukan ini sesuai dengan kehendakmu. Tapi saya tahu bahwa akan ada orang-orang, walaupun saya benar, walaupun saya melakukan firman Allah, saatnya akan ada di mana saya akan mengalami tekanan juga dari orang-orang yang ada di sekitar saya yang tidak menyukai. Dan itu sudah kata firman Allah. Makanya ketika Tuhan nyatakan kebaikan Tuhan kepada kita, tetaplah tinggal dalam kebenaran firman Allah itu. Jangan melenceng, jangan sombong, karena Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sebab itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang Tuhan yang kuat, supaya Ia meninggikan engkau pada waktunya. Banyak kali orang tidak mau setia, tapi ini bagian kedua yang akan saya bawakan. Saya cukup sampai di ayat bagian keempat ini. Kalau poinnya itu terlalu banyak, nanti Anda malah gak ingat, Anda melupakan. Ya, kenapa?
Saya sudah katakan kalau saya khotbah paling banyak itu kalau tidak apa itu 3 ayat saja. Kalaupun paling banter itu 5 ya. Nah, itu sudah paling banter. Tapi yang sering 3, 4 itu nilai-nilai dari khotbah saya. Karena saya tahu bahwa 3 itu sesuatu yang mudah untuk diingat, sesuatu yang mudah untuk dihafalkan, sesuatu yang mudah untuk bisa kita ingat dalam kehidupan kita. Sehingga kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan itu kita mengingat. Jadi mari kita terus tinggal dalam ketaatan. Kita lihat satu lagi, itu Abraham. Abraham ini kan orang yang katakan Abram ya, dulu dia sebelum dia disebut Abram. Dia adalah penyembah berhala. Tapi kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, Allah memberikan perhatiannya kepada Abram. Lalu Abram dipanggil untuk meninggalkan sanak familinya, keluarganya. Dan inilah yang mau katakan covenant, eternal covenant, janji abadi dari Tuhan kepada keturunan Abraham. Keturunan Abraham itu orang-orang kalau di dalam rohaninya adalah orang-orang yang melakukan kebenaran. Nah, lalu kemudian kita bisa melihat kalau engkau meninggalkan negeri yang dan pergi ke daerah, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan juga dikatakan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ayat yang keempat ini menjadi kuncinya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Yang mau saya katakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Allah kepadanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi kita lihat bagaimana perjalanan yang sangat panjang, walaupun kadang berliku-liku jalannya, ya dia mengambil juga ya Ketura, dan jadi bukan anak Abraham itu bukan tua, ada 8 anaknya. Dari Ketura juga ada. Jadi ya, tapi yang mau saya bilang adalah yang pada endingnya, pada akhirnya, bahwa Tuhan menyatakan segala kebaikannya kepada Abraham yang percaya kepadanya, yang mau mentaati firman-Nya. Jadi kalau kita punya modal seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah kepada kita, tinggal dalam kebenaran, tinggal di dalam firman-Nya, tinggal di dalam kekudusannya, tinggal di dalam ketaatannya, nikmatilah segala kebaikan Tuhan. Ya mungkin, ya ada mungkin jatuh bangunnya kita, sebagaimana firman Allah 7 kali orang benar itu jatuh, tetapi dia tidak akan biarkan tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi. Tapi kamu jangan jatuh-jatuh terus. Apalagi jatuh dalam lubang yang sama, itu namanya goblok. Ya, itu namanya bodoh. Dan Tuhan tidak suka orang bodoh, kata firman Allah. Dan orang yang tidak melakukan firman Allah, kata firman Allah juga orang yang bodoh. Tapi orang yang melakukan firman Allah itu orang yang bijak. Saya berharap kita menjadi orang yang bijak, bahwa kita percaya kepada firman Allah, bahwa Alkitab itu firman Allah 100%, fully 100%, ya. Jadi 100% murni, ya. Jangan potong-potong. Karena saya banyak mengatakan, mendengar bahwa ini enggak, ini kata-kata manusia ini. Memang itu kata-kata manusia semua, kata firman Allah itu, tapi di bawah inspirasi Roh Kudus. Sehingga kita harus tetap mempercayai firman Allah itu adalah firman Tuhan, atau Alkitab itu adalah firman Allah 100%. Jangan ragukan kebenaran firman Allah.
Dan itu sebabnya yang menjadi acuan kita dalam kehidupan ini adalah firman Allah. Yang menjadi standar kehidupan kita adalah firman Allah. Itulah sebabnya bacalah firman Allah setiap hari. Bacalah firman Allah, dan firman Allah katakan, perkatakan juga dia tiap-tiap hari. Perkatakan di mana saja. Baik atau tidak siap, baik atau tidak baik waktunya, nyatakan firman Allah. Dan kita bersyukurlah dengan era medsos sekarang ini. Kita tidak mungkin datang bisa ke kamar-kamar mereka, tetapi ketika mereka bertemu dengan channel kita, Tuhan menggerakkan hatinya. Nah, siapa yang dapat menghadang? Siapa yang dapat menghalangi? Tidak ada. Atau juga siaran mereka. Siapa yang mau dapat melarang kita mendengar siaran mereka? Nggak ada. Lalu kemudian kalau orang mau pindah, nggak usah paksa apa, nggak usah ancam-ancam, karena itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, kita banyak kan melihat ada orang yang mau percaya kepada Yesus, lalu dibawakan massa, dipaksa. Janganlah. Ini negara Republik Indonesia, ini bukan berdasarkan negara agama. Ini negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, biar kita berbeda-beda, tetap satu. Jangan cari perbedaannya. Ya. Ayo kita saling menghargai, ayo kita saling menghormati. Firman Allah kami mengajarkan demikian, supaya kita saling menghargai, saling menghormati. Kami juga tidak pernah mempermasalahkan kalau dari kami itu masuk kepada agama apapun. Dan orang agama apapun jangan mempermasalahkan kalau mereka masuk. Kan aneh, kalau yang satu masuk dipermasalahkan. Tapi kalau orang-orang lain masuk, ya tenang-tenang saja. Tapi kami tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan nilai itulah yang akan dinilai. Di tengah-tengah kemajuan era teknologi, kemajuan kita bisa berpendapat, tapi jangan berpendapat sesuka hati. Jangan memprovokasi juga. Jangan juga meleceh-lecehkan orang. Jangan. Tapi kalau kita mengatakan apa yang seharusnya iman kita katakan, ya katakan, sekalipun mungkin itu sakit bagi orang lain. Katakan. Karena kita Alkitab yang kita katakan. Makanya belajarlah terhadap kebenaran-kebenaran firman Allah. Itu sudah ada bagian-bagian daripada apologet kita. Hamba-hamba Tuhan yang tidak berapologet, ya sudah, serahkan aja kepada orang-orang yang berapologet demi nama Tuhan Yesus itu. Kita hanya tinggal dukung mereka. Kita yang mari kita terus menyampaikan firman Allah, sampaikan kebenaran firman Allah yang sejati. Saya tiap hari tayang 3 kali dalam 1 hari. Kalau minggu ini, sekarang ini, ya mungkin 4 kali. Tapi kadang-kala nggak bisa. Ya. Karena leletnya istilahnya waktu di-download itu. Jadi, tapi dengan segala keterbatasan, saya tidak akan pernah menyerah untuk memberitakan firman Allah melalui medsos ini. Saya tidak akan sia-siakan waktu yang ada. Enggak, saya mempersiapkan, ya seperti saya katakan, kadang harus berjam-jam saya membaca firman Allah, berjam-jam saya harus duduk membaca firman Allah, lalu sujud di hadapan Tuhan untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Karena saya sadar bahwa kekuatan saya tidak seberapa, tapi kekuatan Tuhan itu yang saya yakini yang mampu mengubah. Seperti saya katakan tadi, saya tidak bisa mengubah, anak saya saja tidak saya bisa ubah. Tapi kalau Tuhan Roh Kudus hadir kepada kita, firman Allah hadir dalam kehidupan kita, kekuatan Allah hadir dalam hidup kita, Yesus hadir dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya engkau akan merasakan pembalikan yang serius. Engkau akan merasakan jalan-jalan yang nikmat di hadapan Tuhan yang Tuhan sediakan bagimu. Itulah sebabnya kekristenan menjadi tangguh, menjadi kuat, menjadi orang-orang yang bukan saya bilang arogan, tetapi memang itu harus dia miliki. Karena apa? Dia telah menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Rasakan keajaiban firman Allah itu. Rasakan kebenaran daripada firman Allah itu dalam kehidupanmu, supaya engkau bisa mengatakan, Lord, do good to your servant, I will shall live, and I will obey your word. Tuhan, lakukanlah yang baik terhadap hamba-Mu ini. Aku akan hidup, dan aku akan hidup taat terhadap firman-Mu. Open my eyes that I may see wonderful thing your word. Bukalah mataku supaya aku bisa melihat
keajaiban daripada firman-Mu. Ayat 20 dikatakan dari Mazmur 19 ayat 20 ini, maka engkau akan bisa berkata begini, I am a stranger on earth. Saya orang asing di sini loh Tuhan. Memang kita kan pendatang, kata firman Allah. Tapi yang saya kagum kepada dia itu, pada pemazmur dikatakan, do not hide your comment from me. Wah, jangan sembunyikan firman-Mu, perintah-Mu terhadap dari aku, dari hidupku. Makanya kalau kita sekalipun menjadi orang asing di muka bumi ini, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena Tuhan akan menyatakan kebaikan dan kemurahannya, dan akan menyatakan keajaiban firman-Nya, dan akan menyatakan bahwa firman Allah itu benar dan ajaib. Dan engkau, Tuhan suruh kecap dan lihatlah betapa dahsyatnya firman Allah dalam hidupmu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur karena firman-Mu Engkau nyatakan, kebaikan-Mu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena firman-Mu itu ya dan amin bagi kami semuanya. Firman-Mu ajaib, firman-Mu luar biasa, firman-Mu itu yang akan menolong kami dalam kehidupan ini Tuhan Bapa di surga. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan para pendengar juga yang setelah ini kami akan upload, Tuhan memberkati mereka. Harapan kami, sungguh Tuhan, setiap umat-Mu mempercayai keajaiban firman-Mu, atau orang-orang yang belum pernah mendengarkan keajaiban firman-Mu itu, mereka akan datang memuji dan menyembah Engkau Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa bagi pemerintah kami, diberkati pemerintah kami, diberkati aparat kami, diberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun ada, di dalam nama Yesus. Yang sakit taruh di tempat yang sakit, dalam nama Yesus engkau yang sakit oleh biru-biru Yesus engkau sembuh, dan oleh kuasanya engkau sembuh. Yakin dan percayalah selalu ada mujizat bagi orang-orang yang menaruh harapan dan percaya, menaruh iman kepada Yesus Kristus. Apapun sakit penyakit engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan bagi engkau yang berdampak, ingat Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau. Yesus punya kuasa. Pertanyaannya adalah, apakah kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita bisa melihat keajaiban daripada firman-Nya dalam kehidupan kita, pemeliharaannya, kuasa perlindungannya, hingga apa yang kita dengar daripada firman Allah ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita kuasa dari keajaiban firman Allah itu dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga bagi Anda yang mau mengalami Kristus, firman Allah dapat mengubah hidupmu. Saya tidak dapat mengubah hidupmu, tetapi saya dapat berubah karena firman Allah itu. Itu perlunya Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menolong Anda, Tuhanlah yang akan memberkati Anda, Tuhanlah yang akan menguatkan Anda di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau nyatakan kuasa-Mu kepada mereka, Engkau nyatakan kebaikan-Mu kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan kalau engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengarkan keajaiban firman Allah pada dirimu. Dan yang Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Tuhan yang akan memberikan engkau hidup yang kekal. Dan kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan saya yang pernah saya lakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang ajaib itu. Dan saat ini ku percaya sudah menerima kehidupan-Mu Tuhan. Dan ku buka hatiku untuk terus Engkau tinggal dalam kehidupanku Tuhan. Dan saya percaya saya sudah menerima hidup kekal dan menjadi warga kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi orang-orang muda, sehingga mereka betul-betul punya pegangan bahwa mereka punya teladan hidup yang luar biasa. Baik mereka yang akan bergerak di dalam bidang pemerintahan, kalau mereka yang mau bergerak di bidang pemerintahan, biarkan mereka berperilaku sebagaimana dalam Daniel, yaitu Sadrak, Meshach, Abednego, yang mereka punya pengetahuan intelektual yang tinggi dan takut akan Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka, dan sehingga mereka melakukan hanya apa yang dikehendaki oleh Tuhan, selebihnya mereka tidak lakukan. Walaupun banyak membenci mereka,
tetapi karena mereka melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, Tuhan selalu senantiasa membela mereka. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami mau berdoa supaya orang-orang muda yang mau bergerak dalam bidang pemerintahan, mereka mempersiapkan pengetahuan mereka, hidup mereka, dan juga Tuhan intelektual dan takut akan Tuhan, moral mereka, dan juga kepada mereka yang mau bergerak di dalam kerohanian, biarkan mereka hidup seperti Timotius. Dari masa kecil mereka sudah dididik oleh kebenaran firman Allah, dan dia hidup bahkan ketika dewasa dia menjadi alat di tangan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, atau seperti Samuel, Yesaya, Yeremia dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang tangguh dalam menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, sekalipun bangsa itu hidup dalam ketidakbenaran, tetapi mereka tetap tinggal di dalam kebenaran. Itulah kelebihan dari seorang hamba Tuhan, seorang yang mengerti keajaiban Tuhan, sekalipun harus mengalami penderitaan, tetapi mereka tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, tinggal dalam firman Allah, dan tinggal dalam ketaatan kepada firman Allah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dan kami bersyukur, dan itulah doa kami kepada orang-orang muda, sehingga orang-orang muda kelak, dimanapun mereka bergerak, di bidang swasta kah, di bidang pemerintahan kah, di bidang rohani kah, semua mereka adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang memiliki watak untuk mengembangkan, memajukan negerinya, dan membawa Indonesia kepada tangan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kalau pagi ini kita mau beraktivitas, jangan lupa memakai masker dan juga mencuci tangan dengan hand sanitizer atau memakai air sabun. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, mari kita menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, saya mau katakan, mengurangi mobilitas kita. Kalau tidak perlu, ya tetap kita tinggal di rumah. Dan yang keenam, yang tidak kalah penting, berdoalah. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk lingkunganmu, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa dan negara ini. Supaya kita punya harapan yang sama bahwa pandemi ini akan berlalu dan kita bisa hidup sebagaimana sedia kala sebelum terjadinya pandemi. Dan Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Keajaiban firman Allah akan datang kepadamu hari ini dan saat ini. Di dalam nama Yesus, kepada engkau yang pengguna narkoba, saya mau katakan, bertobatlah. Yesus sangat mengasihi engkau, Yesus sangat mencintai engkau. Tapi Tuhan tidak suka dengan perilakumu, Tuhan tidak suka dengan perbuatanmu. Tapi Tuhan betul-betul mengasihi hidupmu. Datang kepada Dia supaya engkau merasakan kekuatan dan kasih-Nya. Katakan tidak terhadap narkoba, katakan ya terhadap kebenaran dan undangan Tuhan. Dan datanglah kepada Dia. Kalau engkau perlu pertolongan, mari, ada WhatsApp saya di bawah. Dan saya mau katakan, supaya Tuhan terus menguatkan Anda, Tuhan terus menghibur Anda, keluarga Anda, dan Anda akan melihat bahwa hidup Anda akan menjadi jauh lebih berguna. Bahkan Tuhan mampu memakai engkau ketika engkau menyerahkan dirimu seperti orang-orang yang pernah terlibat dalam duniamu dan kembali kepada Tuhan, dan mereka hidup di dalam kebenaran dan hidup dalam terang firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya. Amin.